Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Abbas dengan NIM 311423025, kelas A, semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah strategi dan pembelajaran mikro bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Jangan lupa ditonton ya. Di sini saya akan menjelaskan hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ada 3 pendapat ahli yang saya ambil terkait hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama dari Kem. Kem menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, dari Sells dan Risey. Sells dan Risey mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi dan mengatur kegiatan ataupun kejadian dalam satu pelajaran. Dan yang terakhir ada dari Makmum 2003. Makmum tahun 2003 menjelaskan bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai suatu garis besar haluan yang bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan 3 pendapat ahli ini, dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pedoman yang mencakup pemilihan dan pengaturan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi ini melibatkan peran aktif guru dan siswa dalam proses pembelajaran, serta bagaimana penyusunan langkah-langkah yang sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya, saya akan memaparkan fungsi dari strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di sini ada 3 pendapat ahli yang saya ambil tentang fungsi strategi pembelajaran. Yang pertama dari Gerlach dan Eli. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa strategi pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan pendekatan, metode, dan teknik pengajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kedua dari Trianto 2010. Trianto tahun 2010 mengatakan bahwa strategi pembelajaran berfungsi untuk membantu guru dalam merancang pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan serta gaya belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar secara optimal. Dan yang terakhir dari Suparman. Suparman tahun 2012 mengatakan bahwa strategi pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan metode, media, dan evaluasi yang tepat agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual bagi siswa. Berdasarkan 3 pendapat ahli ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwa fungsi strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah untuk membantu guru dalam merancang dan menentukan metode, media, ataupun pendekatan yang tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan siswa serta untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya mengambil 3 pendapat ahli terkait tujuan strategi pembelajaran ini. Yang pertama dari Joyce dan Weil tahun 2000. Menurut Joyce dan Weil tahun 2000, strategi pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan menciptakan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya dari Slavin tahun 2011. Menurut Slavin tahun 2011, strategi pembelajaran bertujuan untuk menyesuaikan metode dan pendekatan dengan karakteristik serta kebutuhan siswa agar mereka dapat belajar secara optimal. Dan yang terakhir, menurut Rusman tahun 2012. Menurut Rusman tahun 2012, strategi pembelajaran bertujuan untuk menyesuaikan metode mengajar
dengan kebutuhan dan karakteristik siswa agar mereka dapat belajar secara lebih efektif dan efisien lagi. Berdasarkan pendapat ahli yang tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna dengan menyesuaikan metode serta pendekatan belajar berdasarkan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik masing-masing. Saya akan menjelaskan perbedaan pengertian dari pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran dalam bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, pengertian dari pendekatan pembelajaran. Menurut Syaifuddin Sagala, tahun 2005, pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, pengertian metode. Menurut Sutikno tahun 2009, metode pembelajaran adalah cara-cara penyajikan materi pelajaran yang akan dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik dengan upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengertian strategi pembelajaran. Menurut Slavin tahun 2012, strategi pembelajaran adalah rencana atau tindakan yang diambil untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan dan pendekatan pembelajaran. Yang keempat, pengertian metode pembelajaran. Menurut Jamarah dan Zain tahun 2010, teknik pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik dan bervariasi sesuai dengan kondisi kelas, materi, dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, pengertian model. Joyce mendefinisikan model pembelajaran sebagai suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai model dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran secara daring dan untuk menentukan perangkat pembelajaran. Berdasarkan pendapat ahli ini, dapat saya simpulkan bahwa pengertian pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran saling memiliki keterkaitan dalam proses pembelajaran. Pendekatan menjadi dasar dalam proses pembelajaran, sedangkan strategi menjadi rencana yang dibuat dalam merancang, model menjadi pola atau desain pelaksanaan, metode adalah cara penyampaian materinya, dan teknik adalah langkah dalam mengimplementasikan metode. Jadi, kelima elemen ini dipilih dan disesuaikan oleh guru dengan kebutuhan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan antara ragam metode, pendekatan, model, dan strategi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, dari ragam metode pembelajaran dulu. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, di sini ada 6 metode dalam pembelajaran. Yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antar siswa untuk bertukar pendapat, gagasan, atau solusi terkait dengan topik yang diberikan oleh guru. Contohnya ketika siswa sedang membahas perbedaan yang ada di dalam teks eksposisi dan teks argumentasi secara berkelompok. Yang kedua, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik dalam bentuk penjelasan. Nah, contohnya di sini ketika guru menjelaskan pengertian teks prosedur di depan kelas. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang dimana guru bertanya dan siswa menjawab, atau siswa yang bertanya dan guru yang menjawab. Contohnya ketika guru menjawab apa perbedaan antara teks eksposisi dan teks argumentasi. Lalu kemudian siswa menjawab. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar di mana guru atau siswa memeragakan suatu materi atau keterampilan tertentu agar lebih mudah dipahami.
Contohnya ketika guru memperagakan atau mempraktikkan cara membaca puisi yang benar. Yang kelima, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah metode mengajar yang mendorong siswa untuk menganalisis, mengeksplorasi, menemukan, atau mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Contohnya, guru memberikan studi kasus tentang menganalisis berita, lalu siswa akan menganalisis berita tersebut apakah valid atau hoax. Dan yang terakhir, metode karya wisata. Metode ini adalah metode pembelajaran yang mengajak siswa keluar kelas atau sekolah untuk mengamati langsung objek tertentu guna memperdalam pemahaman mereka. Nah, dapat saya simpulkan bahwa ada banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi, yakni metode ceramah, metode tanya jawab, metode karya wisata, metode diskusi, atau metode pemecahan, atau bahkan metode demonstrasi. Nah, semua metode ini bisa digunakan guru dalam mengajar di dalam kelas. Yang kedua, ragam pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara yang menggambarkan kerangka umum pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir secara ilmiah dengan langkah-langkah yaitu mengamati, lalu menanya, mencoba, lalu menalar, dan terakhir mengkomunikasikan. Contohnya, siswa mengamati puisi, lalu menanyakan maknanya, menganalisis gaya bahasanya, dan yang terakhir menyampaikan interpretasinya atas puisi tersebut. Yang kedua ada pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, atau yang biasa disebut dengan CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual ini adalah pendekatan yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Contohnya, ketika siswa diminta untuk menuliskan teks deskripsi tentang tempat wisata yang pernah dikunjunginya. Yang ketiga, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini adalah pendekatan yang menekankan siswa untuk membangun pemahaman berdasarkan ide dan pengalaman sendiri. Contohnya ketika guru meminta siswa untuk menuliskan pengertian cerpen berdasarkan pemahaman mereka sebelumnya. Yang keempat, pendekatan pembelajaran deduktif. Pendekatan pembelajaran deduktif adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari teori atau konsep khusus, lalu diarahkan menjadi realitas dan hal-hal khusus. Contohnya, guru menjelaskan bahwa teks eksposisi memiliki beberapa bagian. Lalu setelahnya, siswa diminta untuk mencari teks eksposisi dan mengidentifikasi mengidentifikasi bagian-bagian dari teks eksposisi tersebut. Dan yang terakhir ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari contoh atau fakta khusus, lalu diakhiri dengan kesimpulan atau konsep khusus. Contohnya, ketika guru meminta siswa untuk membaca teks biografi, lalu mencatat hal-hal yang penting. Setelahnya mereka diminta untuk menyimpulkan isi teks biografi tersebut. Dari penjelasan ini dapat saya simpulkan bahwa ada banyak pendekatan yang dapat digunakan oleh guru di dalam kelas, seperti pendekatan saintifik, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ragam model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka atau pola prosedur yang digunakan oleh guru untuk mengajar di dalam kelas. Jadi di sini ada berbagai macam ragam model pembelajaran, yaitu model yang pertama, model pembelajaran based learning atau model yang berbasis masalah. Model yang berbasis masalah ini adalah model pembelajaran di mana guru menyajikan masalah untuk dianalisis oleh siswa agar mereka dapat berpikir kritis dalam menyelesaikannya.
sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka. Contohnya, siswa diminta untuk membandingkan antara berita hoax dengan berita valid, lalu memberikan alasan kepada dua berita tersebut. Yang kedua, model Project Based Learning, PJBL, atau model yang berbasis project. Model PJBL ini adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dalam memecahkan masalah secara mandiri atau berkelompok. Kemudian hasil dari proses tadi dituangkan dalam bentuk proyek ataupun produk yang kemudian dipresentasikan lagi kepada orang lain. Yang ketiga, model discovery learning. Model discovery learning ini adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dalam menemukan konsep atau prinsip melalui eksplorasi mereka sendiri. Contohnya ketika guru meminta siswa untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari teks deskripsi, seperti bagian deskripsi bagian, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir penutup. Yang keempat, model inquiry. Model inquiry adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Contohnya, guru membagikan beberapa teks laporan hasil observasi, lalu meminta siswa untuk menganalisis bagaimana kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah model kooperatif. Model kooperatif ini adalah model pembelajaran yang menekankan adanya kerjasama antar siswa untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Contohnya, ketika guru membagi kelompok-kelompok kecil belajar dan meminta mereka untuk mendiskusikan suatu topik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di dalam pembelajaran terdapat banyak model-modelnya. Di sini guru tinggal memilih sendiri model-model apa yang sesuai dengan karakteristik ataupun yang sesuai dengan pembelajaran dan tujuannya. Nah, model-model di sini yaitu model PBL, model PJBL, model discovery learning, model inquiry, dan model kooperatif. Yang terakhir saya akan menjelaskan perbandingan antara ragam strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran adalah rancangan yang menjadi pedoman untuk mengatur kegiatan belajar guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada penyampaian materi secara lisan oleh guru kepada siswa, agar mereka dapat memahami ide dan menguasai materi secara maksimal. Yang kedua, strategi pembelajaran PAIKEM. Jadi, strategi pembelajaran PAIKEM ini memungkinkan peserta didik untuk melakukan berbagai aktivitas untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka dengan menekankan konsep belajar sambil bekerja. Contohnya, ketika siswa diberikan tugas untuk menuliskan cerpen berdasarkan pengalaman atau imajinasi mereka. Yang ketiga, model pembelajaran quantum learning. Model pembelajaran strategi pembelajaran quantum learning. Strategi pembelajaran ini yaitu strategi yang menitikberatkan pada pemberian pengalaman yang bermakna bagi peserta didik serta memastikan bahwa proses belajar berlangsung dengan cara yang menyenangkan dan kreatif dan inovatif. Contohnya, siswa diberikan naskah drama pendek untuk diperankan di dalam kelas. Jadi di sini mereka akan belajar tentang ekspresi, intonasi, dan penggunaan bahasa dalam komunikasi verbal. Yang keempat, strategi pembelajaran kognitif. Strategi pembelajaran ini
yang menekankan pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan otak mereka agar sistematis dan berfungsi sebagai pembantu peserta didik dalam proses belajar. Yang terakhir, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry menitikberatkan pada proses eksplorasi dan penemuan materi pembelajaran oleh siswa tanpa diberikan secara langsung oleh guru. Misalnya, guru memberikan beberapa contoh teks laporan hasil observasi tanpa menjelaskan strukturnya. Jadi di sini siswa diminta untuk membaca lalu menganalisis sendiri bagaimana pola penyajian teks observasi tersebut. Dan terakhir, menyimpulkan strukturnya melalui diskusi kelompok. Saya akan menjelaskan perbandingan ragam model inovatif seperti yang saya tampilkan di peta konsep. Adapun ragam model inovatif di sini ada 6 model, yaitu yang pertama model discovery atau inquiry. Model pembelajaran inquiry atau discovery ini memiliki ciri di mana siswa memeriksa, menyelidiki, atau melakukan penelitian kecil guna memahami konsep tertentu. Misalnya, meminta mereka untuk mengamati secara langsung teks prosedur dan memberikan kesimpulan atas teks prosedur tersebut. Yang kedua, model problem-based learning atau PBL. Model problem-based learning ini menekankan pada pemberian masalah kepada peserta didik dan meminta mereka untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, menugaskan mereka untuk menuliskan teks tentang isu sosial dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang ketiga, model project-based learning atau PJBL. Model pembelajaran ini menuntut siswa untuk membuat produk nyata dari hasil belajar mereka. Contohnya, guru meminta mereka untuk membuat suatu olahan atau suatu produk berdasarkan teks prosedur yang telah disusun. Yang keempat, cooperative learning. Model cooperative learning ini adalah model yang memiliki ciri di mana siswa bekerja dalam sebuah kelompok kecil untuk memahami materi dan menyelesaikan tugas mereka. Contohnya, guru membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, lalu meminta mereka untuk membahas dan menganalisis apa saja unsur-unsur intrinsik dalam cerpen yang telah dibagikan. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual ini memiliki ciri yaitu mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata agar pembelajaran lebih bermakna. Contohnya, seperti siswa diminta untuk menuliskan teks laporan hasil observasi dari lingkungan sekitar seperti kantin, taman, musola, lapangan upacara, atau perpustakaan. Dan yang terakhir ada model pembelajaran discovery. Model pembelajaran discovery ini mendorong siswa untuk menemukan konsep atau pengetahuan tentang materi pelajaran secara mandiri melalui eksplorasi mereka sendiri. Contohnya, ketika guru membagikan beberapa teks eksposisi tanpa menjelaskan strukturnya. Lalu, siswa membaca dan mengidentifikasi bagaimana pola dalam teks tersebut. Jadi dapat disimpulkan, terdapat 6 model pembelajaran inovatif, yaitu model inquiry yang mendorong siswa untuk meneliti dan menarik kesimpulan dari suatu konsep. Sementara model problem-based learning atau PBL menantang mereka untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah nyata. Model project-based learning atau PJBL berfokus pada penguatan produk sebagai hasil pembelajaran, sedangkan model cooperative learning yaitu mengandalkan kerja sama antara kelompok kecil untuk memahami materi. Model kontekstual yakni menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata,
Dan yang terakhir, model discovery learning, yaitu mendorong siswa untuk menemukan konsep secara mandiri melalui eksplorasi. Dari setiap model ini memiliki keunggulan masing-masing dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan deep learning. Namun, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana pendapat para ahli tentang pendekatan deep learning ini. Di sini ada 3 pendapat ahli yang saya ambil. Yang pertama dari Abdul Mu'ti, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau menjelaskan bahwa pendekatan deep learning adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Ia juga menambahkan bahwa deep learning mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, pendapat dari Raup tahun 2022 yang menjelaskan bahwa deep learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dia juga menambahkan bahwa penggunaan neural network atau jaringan ini untuk menganalisis data pelajaran dan memberikan umpan balik yang lebih personal kepada siswa. Dan yang terakhir, pendapat dari Adriana tahun 2021 yang mengemukakan bahwa model pembelajaran atau pendekatan deep learning ini dapat diintegrasikan dengan bidang teknologi AI dalam proses pendidikan. Jadi, menurut saya, pendekatan deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Deep learning dalam pembelajaran dapat berpotensi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kreatif, relevan, dan adaptif bagi siswa. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 pilar dari deep learning. Namun, sebelum masuk ke pendapat saya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pandangan para ahli terkait 3 pilar dari deep learning ini. Nah, 3 pilar dari deep learning ini yaitu meaningful learning, dan joyful learning. Yang pertama, pendapat dari Eka Pramono tahun 2021. Jadi, meaningful learning menurutnya adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kesadaran penuh atau mindfulness terhadap proses belajar. Yang kedua, pendapat dari Nasution tahun 2018. Meaningful learning adalah proses belajar di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan tidak sekedar menjadi hafalan. Dan yang terakhir, pendapat dari Zaini tahun 2020. Jadi joyful learning menurutnya adalah strategi pembelajaran yang membuat siswa merasa nyaman, antusias, dan menikmati proses belajar. Dari ketiga pendapat ahli ini, pendapat saya terkait 3 pilar dari deep learning, yaitu pertama, meaningful learning atau pembelajaran sadar, yang mengacu pada kesadaran penuh dan perhatian siswa selama proses pembelajaran, dan di mana ini melibatkan kemampuan fokus terhadap materi. Yang kedua, menurut saya meaningful learning atau pembelajaran bermakna yaitu ketika siswa dapat melihat relevansi antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan menjadi konteks yang luas sehingga pemahaman mereka lebih bermakna. Dan yang terakhir, joyful learning menurut saya yaitu
menekankan pentingnya menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menggembirakan sehingga siswa merasa senang dan terinspirasi dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pembelajaran mikro, yaitu yang pertama pengertian pembelajaran mikro, yang kedua karakteristik pembelajaran mikro, dan yang ketiga prosedur pembelajaran mikro. Dimulai dari pengertian pembelajaran mikro. Terkait dengan pengertian pembelajaran mikro, ada 3 pendapat ahli yang saya ambil. Yang pertama dari Asril tahun 2011. Menurut Asril tahun 2011, mendefinisikan bahwa pembelajaran mikro atau micro teaching adalah sebuah model pengajaran yang diperkecil dan memiliki istilah lain, yaitu real teaching. Yang kedua, pendapat dari Sugeng Paranto dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa pembelajaran mikro atau micro teaching merupakan salah satu cara latihan atau praktik mengajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang dimikrokan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan mengajar. Dan yang ketiga, pendapat dari Sukiman tahun 2012 yang menjelaskan bahwa keterampilan mengajar secara mikro adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pembelajaran mikro atau micro teaching, maka dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran mikro atau micro teaching ini adalah model pengajaran yang diperkecil atau disederhanakan yang bertujuan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran mikro. Ada 3 pendapat ahli yang saya ambil terkait karakteristik pembelajaran mikro ini. Yang pertama dari Mulyasa tahun 2019. Karakteristik pembelajaran mikro atau micro teaching menurutnya ada 4, yaitu berlangsung dalam waktu singkat dan biasanya hanya berdurasi 5-15 menit. Yang kedua, dilakukan dalam lingkungan terbatas, yaitu hanya melibatkan teman sejawat. Yang ketiga, fokus pada satu keterampilan mengajar, misalnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dan yang keempat, mendapatkan umpan balik baik secara langsung dari dosen atau teman yang sedang mengamati. Pendapat yang kedua ada dari Suparno tahun 2020. Menurut Suparno tahun 2020, karakteristik dari pembelajaran mikro ini ada 3. Yang pertama, latihan mengajar dengan simulasi, yaitu di mana calon guru berlatih mengajar dalam skenario yang sudah dikendalikan. Yang kedua, menggunakan rekaman video. Seringkali sesi micro teaching ini direkam untuk dievaluasi lebih lanjut. Dan yang ketiga, interaktif dan kolaboratif. Biasanya micro teaching ini menggunakan diskusi dan refleksi untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Dan pendapat yang terakhir ada dari Sujana tahun 2021. Menurutnya karakteristik dari pembelajaran mikro yang pertama berorientasi pada peningkatan kompetensi guru, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pedagogik dan profesional guru. Yang kedua, dapat dilakukan berulang kali. Jadi, calon guru bisa mengulang kembali sesi untuk memperbaiki teknik mengajar mereka. Dan yang terakhir, mengurangi tekanan psikologis. Jadi, biasanya hal ini karena dilakukan dalam lingkungan terbatas, jadi micro teaching membantu calon guru untuk mengatasi rasa gugup sebelum mengajar di kelas yang nyata. Berdasarkan pendapat ahli yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwa karakteristik utama dari pembelajaran mikro ini, yang pertama, micro teaching bersifat singkat dan terbatas.
hanya melibatkan teman sejawat serta dilakukan pada lingkungan yang lebih kecil. Yang kedua, berfokus pada keterampilan mengajar tertentu. Misalnya yang tadi, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang ketiga, menggunakan simulasi dan biasanya micro-teaching ini direkam. Yang keempat, mendapatkan umpan balik baik dari teman ataupun dari dosen langsung. Dan yang terakhir, dapat dilakukan berulang kali untuk memperbaiki kesalahan atau untuk mengevaluasi teknik dari mengajar calon guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur pembelajaran mikro. Di sini saya mengambil satu pendapat ahli tentang prosedur pembelajaran mikro. Pendapat di sini yaitu dari Rasto tahun 2015. Prosedur pembelajaran mikro menurutnya dimulai dari yang pertama, peragaan atau disebut dengan modeling. Modeling di sini merujuk pada proses pemberian contoh atau menampilkan suatu keterampilan. Modeling ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, disajikan dalam cara demonstrasi, seperti seorang pelatih mencontohkan bagaimana keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran. Dan model yang kedua disajikan dalam bentuk bahan tertulis, seperti memberikan pedoman atau panduan untuk dipelajari secara mandiri, misalnya buku petunjuk atau modul pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran mikro. Pada tahap ini ditentukan apa materi pembelajaran atau materi pelajaran yang tepat dan dapat memaksimalkan latihan keterampilan mengajar. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran mikro. Di sini adalah tahap di mana pelaksanaan praktik dilakukan yang dilakukan di hadapan supervisor, dosen atau teman sebaya. Yang keempat, umpan balik. Dari tahap ini, calon guru akan menerima umpan balik setelah melakukan praktek tadi, di mana umpan balik ini berupa saran atau komentar yang diberikan oleh supervisor, dosen, atau kelompok teman sebaya, guna membahas kinerja dari calon guru. Yang kelima, perencanaan pembelajaran mikro ulang. Jadi di sini calon guru akan menyusun kembali rencana pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh supervisor, dosen, atau teman sebaya pada tahap keempat tadi. Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran mikro ulang. Jadi prosedur selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran mikro ulang yang dilakukan guna memberikan kesempatan kepada praktikan untuk mempraktekkan keterampilan yang sebelumnya. Yang ketujuh, umpan balik ulang. Setelah melakukan praktek yang kedua, prosedur yang terakhir yaitu praktikan akan mendapat umpan balik dan mengetahui sejauh mana perbaikan yang telah dilakukan. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pembelajaran mikro mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama, dimulai dengan peragaan atau modeling. Di sini calon guru diberikan contoh berupa pengajaran melalui demonstrasi atau bahan tertulis. Yang kedua, mereka merancang pembelajaran mikro dengan memilih materi yang sesuai. Kemudian melaksanakannya di hadapan supervisor atau teman sebaya. Setelah itu, mereka menerima umpan balik untuk mengevaluasi kinerja mereka. Berdasarkan umpan balik tadi, calon guru akan merevisi rencana pembelajaran dan mengulang pengajaran untuk memperbaiki keterampilan yang telah dilatih. Dan proses terakhir yaitu umpan balik ulang guna menilai sejauh mana perbaikan yang telah dilakukan oleh calon guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar beserta dengan contohnya. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran bertujuan untuk menciptakan kesiapan mental
dan untuk menarik perhatian siswa agar fokus pada materi yang akan dipelajari. Contohnya yaitu dengan membuka kelas dengan memberikan salam, yang kedua senyum, yang ketiga absensi, dan yang terakhir dengan memberikan pertanyaan tematik sebelum materi dimulai. Sementara itu, untuk keterampilan menutup pembelajaran, menurut saya yaitu berfungsi sebagai merangkum materi, mengevaluasi pemahaman siswa, serta untuk menilai keberhasilan guru dalam mengajar. Dengan keterampilan ini, guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan dapat memastikan bahwa siswa memahami serta menguasai materi dengan baik. Contoh keterampilan menutup pembelajaran ini yaitu dengan refleksi, di mana guru melakukan refleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Refleksi di sini ada dua jenis, yaitu untuk refleksi untuk siswa dan refleksi untuk guru. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan yang dimiliki guru dalam menyampaikan materi secara jelas, sistematis, dan menarik agar siswa dapat memahami konsep dengan baik. Contohnya, ketika guru sedang menjelaskan teks eksplanasi. Nah, pada saat itu, guru akan memberikan contoh yang relevan dengan mengaitkan materi dan fenomena alam yang sering dialami oleh siswa. Ini berarti guru tersebut dapat menjelaskan materi secara relevan dan juga dapat memberikan contoh yang dapat memahami materi tersebut. Keterampilan bertanya menurut saya adalah teknik yang digunakan guru untuk membangun interaksi dengan siswa, mendorong mereka berpikir kritis, serta meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Ada dua komponen dalam keterampilan bertanya ini. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar, yaitu bertanya untuk mengembangkan kemampuan berpikir dasar. Dan keterampilan bertanya lanjut, yaitu bertanya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Contoh dari keterampilan bertanya ini yaitu ketika guru menggali pemahaman siswa dengan bertanya, seperti bagaimana menurut kalian ide pokok dalam paragraf pertama teks ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pertanyaan yang diajukan oleh guru ini untuk memastikan apakah siswa sudah memahami isi dari bacaan yang telah dibaca tadi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan atau kemampuan guru dalam mengubah cara mengajar, menggunakan alat bantu, dan menyesuaikan pola komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta untuk menjaga perhatian siswa. Misalnya pada saat guru sedang menjelaskan materi, guru ini dapat mengubah nada suara, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh agar tidak monoton selama pembelajaran. Keterampilan memberikan penguatan adalah keterampilan guru dalam merespon perilaku positif siswa, agar mereka terus melakukan hal positif tersebut selama proses pembelajaran. Contohnya, guru yang memberikan ucapan pujian atas jawaban siswa. Pujian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menjawab pertanyaan yang lain. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan, menjaga, dan mengembalikan kondisi belajar yang kondusif agar pembelajaran berlangsung lebih optimal tanpa gangguan. Contohnya, ketika guru mengatur tempat duduk sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, melingkar untuk diskusi atau berkelompok dan untuk kerjasama tim. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah keterampilan guru dalam memberikan pembelajaran yang lebih berfokus pada individu atau kelompok kecil siswa, sehingga mereka mendapatkan bimbingan yang lebih intensif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahamannya.
Contohnya yaitu guru yang memberikan perhatian khusus kepada seorang siswa di mana ia memerlukan bantuan tambahan terhadap mengerjakan tugas yang diberikan. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan guru dalam mengarahkan dan mendukung siswa agar dapat berdiskusi secara efektif, sehingga mereka dapat bertukar pendapat, berpikir kritis, dan mencapai pemahaman yang mendalam terhadap suatu topik. Misalnya atau contohnya, ketika guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memastikan diskusi berjalan lancar dan tidak keluar dari topik, serta membantu siswa untuk fokus dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang didiskusikan. Dapat disimpulkan bahwa 8 keterampilan dasar mengajar sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menguasai keterampilan ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, serta meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses belajar.